Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa in ta'fu wa tasfahu, maafkan istri kita, maafkan anak kita, anak Nabi Nuh. Ya, akhirnya kan harus berpisah juga dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh diperintahkan untuk bikin apa? Bahtera. Naik ke perahu, naik ke bahtera. Termasuk putra beliau Kan'an. Apa kata Nabi Nuh? Ya bunayya irkam mana? Wahai anakku, naik. Irkam mana? Bareng sama kita, naik ke dalam perahu, nak. Ya. Ini bukan hujan biasa, nak. Ini hujan azab. Apa kata Kan'an? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Tenang, Bah. Aku akan naik ke gunung. Aku akan selamat dari kejaran air. Enggak, ini air biasa. Apa kata Nabi? Qala la 'asimal yawma min amrillah. Anakku, pada hari ini tidak ada yang mampu menolak dari datangnya hukuman Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bagaimana? Wa hala bainahumal mauj fakana minal mughraqin. Datanglah al-mauj, ombak yang besar yang menghalangi Nabi Nuh dengan Kan'an, fakana minal mughraqin. Maka anaknya Kan'an termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Bagaimana perasaan Nabi Nuh? Sedih? Sedih. Tentu sedih. Ya. Dan ini kesedihan beliau, kesedihan Nabi Nuh itu diungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, itu adalah anakku. Apa kata Allah? Innahu laisa bin ahlik, innahu amalun ghairu salih. No, itu anak yang terlahir dari rahim istrimu, bukan termasuk keluargamu. Innahu amalun ghairu shalih. Dia melaksanakan amal yang tidak baik. Bisa jadi dia adalah anak kandungmu, tapi karena amalun ghairu shalih, dia tidak termasuk keluargamu. Jelaslah di sini bahwa ikatan nasab, ikatan kekeluargaan yang sifatnya duniawi itu tidak otomatis membuat seseorang terikat sampai di akhirat nanti. Ya, kita kumpul di sini bersama-sama dengan keluarga di dunia. Belum tentu di akhirat suami istri berkumpul di surga. Belum tentu orang tua dengan anak berkumpul sama-sama di surga. Ya, ada orang tuanya di surga, anaknya di neraka. Ada anaknya di neraka, orang tuanya di surga. Itu Nabi Nuh. Nabi Nuh di surga, anaknya di neraka. Ada anaknya di surga, orang tuanya di neraka. Ikrimah, Khalid, ya. Ikrimah siapa ayahnya? Abu Jahal. Khalid siapa ayahnya? Walid bin Mughirah. Anaknya di surga, orang tuanya di neraka. Tentu kita semuanya belajar dari tokoh-tokoh yang terdahulu, belajar dari tokoh Nabi Nuh, ya, yang anaknya di neraka. Belajar dari Nabi Ibrahim, ayahnya di neraka, ya. Kemudian dari kalau generasi kekinian, ya, Ikrimah sama Khalid yang orang tuanya di neraka. Kita tidak ingin ada anak kita masuk ke dalam neraka. Kita ingin semuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bisa emang? Bisa. Ya, bisa. Di dalam Al-Qur'anul Karim surat Ar-Ra'd ayat 23 Allah berfirman, Jannatu adnin, surga Aden. Yadkhulunaha, mereka semuanya masuk ke dalam surga Aden. Waman sholaha min abaihim, dan orang tua mereka yang soleh, ya. Wa azwajihim, pasangan-pasangan hidup yang soleh, sama semuanya masuk ke dalam surga Aden. Meskipun kalau dilihat dari segi amalnya, ini ayahnya tidak layak masuk ke surga Aden, ya. Dia layaknya masuk ke surga yang lebih rendah derajatnya dari surga Aden.
Tapi kalau sudah masuk ke surga, masuk ke dalam surga Aden. Istrinya dari segi amalnya beda derajatnya dengan suaminya. Suaminya mah rajin sholat berjamaah di awal waktu. Istrinya mah suka agak telat. Tapi sama-sama sebagai orang yang baik soleh. Jannatu adnin yadkhulunha wa man shalaha min abwaihim wa azwajihim. Yuk masuk. Istrinya dimasukkan ke surga. Wa dzurriyyatihim. Dzurriyyahnya, keturunan mereka sama dimasukkan ke surga Aden. Ini yang dimaksud dengan syafaat. Dihimpunkan kembali di surga. Tapi dihimpunkan kembali di surga itu harus ada kesamaan di antara mereka, yakni sama-sama soleh. Suami yang soleh, istrinya yang solehah, anaknya yang solihin, semuanya akan dihimpunkan kembali di surga yang sama. Meskipun ketika di dunia derajat kesolehannya berbeda-beda. Gitu. Umpamanya kalau di dunia ini ya, ayahnya dibela kasar. Ya. Istrinya di Pondok Indah. Anaknya di Perumnas. Di antara yang tiga, mana yang paling tinggi? Ya? Istrinya. Di mana di pondok? Suaminya. Nanti, ayo ke sini ke Pondok Indah. Anaknya dibawa ke mana? Ke Pondok Indah. Ini sebagai tambahan kebahagiaan bagi keluarga tersebut. Ya. Disinilah kita melihat betapa pentingnya menjaga kesolehan anak. Disinilah kita melihat betapa kita pentingnya menjaga kesolehan pasangan kita. Jangan egois. Ayah, ibu yang soleh, yang solehah. Jangan hanya cukup dengan kesolehan kalian. Pastikan anak cucu kita jadi anak yang soleh. Ya, wahai anak, jangan cukup dengan kesolehan kalian. Tularkan juga kesolehan itu untuk kedua orang tua. Agar sama-sama masuk surga. Usaha seperti ini kita kumpul, mengunjungi rumah tetangga. Kita ingin kebersamaan di dunia ini juga bisa membuat kita bersama-sama nanti di surga. Kan senang, ya Pak Zainal sama Pak Edi bareng-bareng nanti di surga. Amin ya. Sebagaimana kita semuanya bareng ya. Maaf yang lain belum disebut namanya. Nanti kenalan ya. Ya, insya Allah. Lihat arahan Rasulullah SAW bagaimana agar anak ini bisa sama-sama ke surga. Persiapkan jauh-jauh hari agar anak menjadi calon ahli surga, ya, dengan mempersiapkan tempat di mana anak tersebut dicetak, dibuat. Rahim dari calon ibunya harus dipersiapkan. Karenanya bapak-bapak, ya, pastikan bahwa anak kita menitipkan calon cucu kita di rahim seorang wanita yang baik. Pilihkan calon ibu buat anaknya mereka yang baik. Karena dari ibu yang baik, insya Allah akan lahir anak yang baik. Baik itu dalam bahasa Arab solih. Kalau perempuannya solihah. Ini yang pertama. Ya. Pastikan calon ibunya adalah calon yang baik. Ya. Anak kita jadi anak yang solehah. Manfaat untuk kita. Kan kita juga enak kalau punya anak yang solehah. Manfaat untuk cucu kita. Ya. Kalau anak kita yang wanita itu adalah tidak solehah, berarti nanti kita akan punya cucu yang tidak baik juga. Ya. Kemudian brol lahir. Sebelum lahir, ya, prosesnya. Bagaimana bertemu calon suami dan calon istri itu dengan proses yang baik juga. Ini sebagai usaha kita menyiapkan generasi terbaik. Ya, generasi yang terbaik. Prosesnya jangan mendekati zina, kan gitu. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Proses pendekatan calon ibu dan calon ayah jangan mendekati zina, berdua-duaan, chatting-chattingan, jangan. Ya. Kalau kita sudah melihat ada indikasi anak kita seperti itu, tanya, kamu mau nikah? Iya, Pak.
Sudah ada calon, udah cepet nikahin. Ya, gitu. Kan gitu. Di antara kewajiban orang tua itu wa ayyuzawijahu iza adroka. Bantu secepatnya pernikahannya apabila sudah cukup. Ya. Oh. Yang ketiga, berawal lahir. Berikan nama yang baik. Berikan nama yang baik. Nama yang baik itu, yang terbaik adalah nama yang di belakangnya ada Allah, Abdullah, Ammatullah. Itu yang terbaik. Ya. Kemudian nama yang di belakangnya ada nama-nama Allah selain lapan Allah, Abdurrahman, Abdurrahim, Amatur Rahman, Amatur Rahim, dan lain sebagainya. Nama Nabi semuanya baik, nama malaikat semuanya baik. Tapi jangan nama yang merupakan nama musuh Allah. Siapa namanya? Bang Setan. Setan, ya. Namanya Fir'aun. Namanya Abu Lahab. Ada di dalam Al-Quran, ya. Tapi memiliki mana yang tidak baik. Jangan. Berikan nama yang baik. Berikan pendidikan yang baik. Berikutnya berikan pendidikan yang baik. Pilihkan madrasah yang baik. Yang madrasah tersebut mengenalkan dia, sekolah tersebut mengenalkan anak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Silakan sekolah di mana? USD mana? SMP mana? SMA mana? Universitas mana? Ya. Yang di sana anak kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jangan pilihkan tempat pendidikan di mana di tempat pendidikan tersebut anak kita tidak dikenalkan dengan Allah. Maka alhamdulillah sekarang ya di kampus-kampus ada kegiatan-kegiatan mahasiswa. Meskipun sekarang lagi pada tiara ya. Insya Allah penting, itu penting agar anak kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. So, lihat. Ajaran bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita agar anak dekat dengan Allah itu bisa tergambar dari hadis muru auladakum bis sholat. Suruh anak-anak kalian melaksanakan sholat di sab'in. Usia 7 tahun. Wadribuhu, pukul itu anak di ashrin, karena dia meninggalkan sholat ketika sudah usia 10 tahun. Jadi ajarkan kepada anak kita sholat. Kenapa sholat? Tidak diajarkan zakat. Ya, tidak diajarkan saum. Yang pertama kali diajarkan sholat. Karena ketika kita mengajarkan sholat kepada anak, artinya kita mengajarkan kepada anak agar kamu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. 1 kali 24 jam kamu terkontrol langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kamu sekolah di mana, kamu kuliah di mana, ayah, ibu tidak bisa kontrol kamu. Ya. Tapi kalau kamu terkontrol dengan Allah Subhanahu wa taala, laporan sehari semalam 5 kali, maka ayah, ibu yakin kamu tetap jadi orang baik. Karena kamu terkontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sholat. Maka kalau anak sudah terbiasa sholat, ya, biarkan dia berproses. Dan pada belum paham apa kandungannya, nggak apa-apa, biasakan dia. Yang penting begitu datang waktu sholat, dia langsung sadar ini saya harus waktunya sholat. Maka ketika dia dewasa, kita tenang, kita sudah menitipkan kepada Allah Subhanahu wa taala, biar Allah yang kontrol anak kita. Insya Allah anak kita akan dipelihara oleh Allah. Kan yang melihara anak itu Allah, yang punyanya juga Allah. Kita seringkali Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala sibuk dengan teori bagaimana cara ngurus anak, ya, teori-teori yang datang dari Barat yang tidak mendekatkan anak dengan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya yang pertama kali adalah bagaimana anak dekat dengan Allah. Tuh pembiasaan ibadah itu agar anak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tenang orang tua itu, ya. Dan insya Allah besok atau lusa ketika kita sudah meninggal dunia, anak kita rajin sholat, anak kita yang akan memberikan manfaat kepada kita dengan doa-doanya. Kan gitu. Kita ingin anak soleh. Kriterianya mudah punya anak soleh itu. Anak soleh itu mudah. Awaladin sholihin yadmulah. Anak soleh itu yang rajin berdoa. Dan doa dari anak soleh itulah yang nyampai kepada kita. Yang diterima oleh Allah
doa dari anak soleh. Anak yang tidak soleh, meskipun doanya baik, gak bakal diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini anak habis maksiat tiba-tiba berdoa, Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Gak bakal didengar oleh Allah. Kalau dia habis maksiat, ya. Beda kalau anaknya baik. Anak baik dengan tidak melafalkan doanya pun kebaikannya bisa dirasakan oleh orang tua. Ya, anak saum. Kita nih orang tua yang sudah berada di alam barzakh merasakan nikmat dari saumnya anak. Anak berkurban. Kita merasakan pahala dari kurban anak itu sendiri. Dengan atau tidak diredaksikan. Lebih utama memang diredaksikan. Ini kurban untuk ayah saya. Ini sedekah untuk ayah saya. Ya. Ini saya membadalkan haji untuk ibu saya. Diredaksikan dalam bentuk niat. Ya, kalaupun tidak, maka kesolehan dari anak itu bermanfaat untuk kedua orang tua. Ya. Jadi kalau anak mendoakan orang tua dikabulkan apabila anaknya anak soleh. Beda dengan orang tua. Orang tua meskipun tidak soleh mendoakan anak tetap didengar oleh Allah. Ya. Jadi tidak harus jadi orang tua soleh untuk mendoakan anak. Itu beda dengan anak, ya, masya Allah, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tema ini sederhana, tapi insya Allah jadi pegangan kita semuanya. Bagaimana agar anak kita menjadi anak yang baik, diawali dari kita. Lihat aja doanya, Rabbana hablana, ya Allah berikan kepada kami, kita dulu. Setelah itu wa azwajina, pasangan hidup kita, ya, karena pasangan hidup kita itu kalau kita perhatikan itu selalu cocok dengan kita. Betul gak Pak? Pernah gak Bapak ada yang bilang, istri kamu kok mirip kamu? Pernah ada yang bilang Pak? Atau ibu, suaminya kok kayak kakak kamu? Itu secara fisik. Ya, lebih daripada itu memang ada yang beda ya. Dari segi karakter pun itu kan kita sering melengkapi. Ketika kita ingin pasangan hidup kita baik, jadilah kita menjadi orang yang baik. Ya. Kita ingin punya istri yang soleha, kitanya jadi suami yang soleh, laki-laki yang soleh. Istri ingin suaminya yang soleh, istrinya dulu yang menjadi wanita soleh. Setelah itu, maka anak akan memotret, akan merekam, bahkan akan menduplikasi kesolehan dari kedua orang tuanya. Yang dimunculkan di dalam Al-Quran seperti kisah putranya Nabi Nuh. Ya, ini adalah sebuah pengecualian. Dan yang namanya pengecualian itu selalu lebih sedikit. Syariatnya, umumnya, anak-anak yang baik itu terlahir dari orang tua yang baik. Ya, maka berikanlah kepada Allah. Titipkanlah kepada Allah anak kita. Ya, titipkanlah anak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar anak kita dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja mungkin sebagai pengantar. Tadi dikasih waktu 30 menit. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada MC. Jazakallah khairan katsiran Pak Ustadz untuk penyampaian materinya. Dari kalau kita sarikan dari materi disampaikan tadi Pak Ustadz, mudah-mudahan kita semua sebagai orang tua dikaruniai anak yang qurratu a'yun, begitu juga dengan pasangan kita sebagai penerus kebaikan kita kelak nanti. Sebagai disampaikan, kita memiliki cukup waktu untuk 2 penanya dari Bapak atau dari Ibu sekalian yang disampaikan ke Pak Ustadz. Silahkan, baik dari materi yang baru bisa disampaikan ataupun dari materi lain, khususnya terkait dengan keluarga atau pasangan kita atau juga anak kita. Silahkan dari Ibu sampaikan. Bapak-bapak sekalian, disampaikan. Ibu-ibu biasa. Silahkan Bu. Kalau curhat japri nanti Bu. Silakan Bu. Kalaupun ada tidak materi umum, tidak harus materi baru saya sampaikan, silakan mau disampaikan. Mumpung Pak Ustadz masih ada bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Pak Ustadz, saya mau tanya ini. Tadi kan Pak Ustadz bilang kalau doa orang tua yang tidak soleh tetap didengar oleh Allah ya untuk anaknya.
kemudian misalnya apabila ada anak yang sudah kebangetan gitu loh ke orang tua sempat terucap seperti sumpah misalnya, nanti hidup kamu nggak akan berkah gitu. Betul. Itu bagaimana caranya? Apakah Allah akan mendengarkan, atau bagaimana caranya supaya misalnya orang tua sudah menyesal bahwa dia sudah mengucapkan seperti itu, bagaimana supaya Allah menarik kembali dan memberikan berkah kembali doanya untuk ke anak tersebut. Baik. Begitu Pak Ustadz. Insyaallah. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, ukurannya. Kok kelihatannya ngerti semua, kalau enggak punya bahan untuk didiskusikan, Pak. Langsung ya. Silakan dijawab yang Ibu. Pertama, ini harus hati-hati kita selaku orang tua di dalam berbicara. Karena seringkali ucapan orang tua itu menjadi kenyataan untuk anaknya. Syekh Sudes ada diriwayatkan beliau itu kalau nakal itu disumpahi sama ibunya. Sumpahinya itu supaya kita ya, kelak kamu jadi imam di Masjidil Haram. Dan memang terjadi, ya. Apa yang diucapkan oleh orang tuanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ini? Udah terlanjur nyumpahinnya, jadi batu kau. Gimana kalau seperti itu? Pertama, tentunya juga ucapan yang tidak baik harus segera dibatalkan. Penyesalan orang tua seperti astagfirullahaladzim, aku kok terlanjur nyumpahin gak baik ya. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian laksanakan berbagai amal soleh yang akan menutup bala, tolak bala, ya, menutup bala. Apa di antara hal yang bisa menyebabkan seseorang tertutup balanya? Di antaranya dengan sedekah. As-sedekah tadfa'ul bala. Sedekah bisa menutup bala. Ini mungkin yang oleh sebahagian komunitas masyarakat kita, ya, meskipun di dalam prakteknya perlu dikoreksi, ya. Yang ada yang istilahnya seperti melaksanakan sedekah untuk uang sial dan lain sebagainya. Tapi coba kalaupun kita pahami secara syariat, ya, secara syariat, sedekah itu menolak bala. Sedekah yang terbaik kepada siapa? Ya, sedekah terbaik adalah kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Ya, sedekah ke tetangga kita, kepada anak yatim. Niatkan, ya Allah, ini aku dulu pernah mengucapkan yang tidak baik. Ampuni aku ya Allah. Satu. Terus bagaimana kalau posisi tersebut anak kita adalah sebagai posisi anak. Kita disumpahi sama orang tua. Ya, disumpahi sama orang tua. Maka pertama tentunya juga kita harus tetap menjaga hubungan baik dengan orang tua. Karena birrul walidain, baktinya seorang anak kepada orang tua itu akan menutup berbagai pintu keburukan. Ya, akan menutup berbagai pintu keburukan. Udah perbaiki hubungan dengan orang tua. Kita sudah disumpahin, udah kita berbuat baik kepada orang tua, bahagiakan orang tua. Ya. Umpamanya orang tua tetap membenci kita, sudah, wallahu a'lam. Kita sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting istilahnya umpatan atau kutukan dalam tanda kutip dari orang tua, insya Allah tidak akan berdampak seandainya kita menjaga kesolehan kita kepada kedua orang tua dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insya Allah, ya, Allah alam bisawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk jawaban dari tadi pertanyaan yang disampaikan. Tawaran masih ke Bapak-Bapak sekalian, ada yang mau tanyakan? Mas Zainal, minum kalau Mas Zainal, saya pikir mau nanyain. Baik, kalau nggak dari saya Pak Ustadz, mungkin ini juga terkait dengan bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita, terutama kondisi saat ini. Kadang-kadang saya menilai bahwa hubungan kita dengan orang tua tuh semacam ada gap gitu ya Pak Ustadz.
gap generasi yang memang beda. Kita hidup di zaman kita dulu dengan zaman sekarang tentunya sudah berbeda. Dan rupanya kondisi saat ini juga mengkondisikan anak-anak kita seolah-olah bahwa ada beda pemahaman, cara pandang, cara bersikap antara kita dengan anak. Dan sebetulnya secara umum bagaimana Pak Ustadz menyikapi hal tersebut? Apakah dulu Rasulullah ada panduan tuntunan buat kita bagaimana sebetulnya melakukan jika kita untuk menutup gap itu, jadi generasi Z dengan generasi yang sekarang ini rupanya membuat kita juga kadang-kadang frustasi gitu ya. Itu dengan sikap anak, pola anak yang memang kurang lebih ya berbeda dengan pola orang tua kita dulu membesarkan kita saat ini. Itu Pak Ustadz, mohon gambaran. Masya Allah. Sebenarnya ajaran Rasulullah SAW dan panduan Al-Quran itu sifatnya general, berlaku untuk setiap waktu dan dimanapun. Ya, teknis komunikasi mungkin ini yang harus kita pelajari, ya, karena memang dunia terus berubah. Kita memaksakan agar anak kita main congklak saat ini nggak bisa diterima sama anak, karena anak bukan dunianya congklak untuk saat ini. Bapak Edi ngerti congklak ya? Gitu. Namun hal yang mendasar, bagaimana kita mendekatkan anak kepada Allah ini berlaku untuk setiap saat. Ya, cara komunikasinya aja sebenarnya berbeda. Karena Rasul mengajarkan khatibin nasa biqadri uqulihim. Komunikasilah dengan manusia, termasuk dalam hal ini dengan anak biqadri uqulihim, sesuai dengan kadar akal mereka, kadar dunia mereka. Ya. Inilah mungkin apa yang perlu kita pelajari langsung dari ahlinya. Mungkin Dr. Syah Dahlan itu lebih pas dihadirkan untuk bahas masalah ini, ya. Karena kalau saya biasa sehari-hari ngurusin anak-anak santri, jadi materinya bukan materi parenting kekinian, materi yang sifatnya general seperti itu. Bagaimana kita mendekatkan anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cara komunikasi saja, ya. Anak lebih banyak dekat dengan HP, udah komunikasi lewat HP, kan di rumah, nggak apa-apa, HP aja lewat HP, WA tuh anak. Nah, seolah. Iya, kan seperti itu. Ya. Coba buat kesepakatan dengan anak. Anak sukanya main game, itu kan yang membuat pusing kita diantaranya adalah anak kalau sudah main game. Emang kita juga dulu begitu. Iya. Saya itu dulu sampai diparanin sama bapak. Waktu maghrib masih main layangan. Ya kan? Sama anak kita juga seperti itu. Ya diparanin, ya, dituntut. Nah, sudah maghrib nih, nak. Ingetin. Kan dulu kita seperti itu. Nah, mungkin sekarang teknisnya aja, sepakat dengan anak. Nah, kamu mau main game berapa lama? Ya. Mau main game berapa lama? Sampai jam berapa? Ya. Kalau sudah ada kesepakatan, pastikan itu disetting HP-nya, kayak disetting komputernya dalam waktu tertentu, kesepakatan mati otomatis kan bisa. Anak mau marah gimana kalau sudah sepakat? Yang penting komunikasi. Yang salah di kita itu adalah kita memaksakan tanpa komunikasi sesuai dengan kadar pemahaman anak. Ya, wallahu a'lam.